Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Fionita. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kaliabang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menjaga ekosistem laut. Latar belakang ekosistem laut. Ekosistem perairan laut dapat dibagi menjadi dua, yaitu perairan laut pesisir yang meliputi daerah paparan benua, dan laut lepas atau oceanic dalam suatu wilayah pesisir biasanya terdapat satu atau lebih sistem lingkungan pesisir. Dan sumber daya pesisir berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat bersifat alami atau buatan. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, dan pantai berbatu. Sedangkan ekosistem buatan antara lain adalah tambak, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pemukiman. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga secara alamiah bangsa Indonesia merupakan bangsa bahari. Sebagai bangsa bahari yang memiliki wilayah laut yang luas dengan ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di dalamnya, maka derajat keberhasilan bangsa Indonesia juga ditentukan dalam memanfaatkan dan mengelola wilayah laut yang luas tersebut. Salah satu dari potensi atau sumber daya hayati yang tak ternilai harganya dari segi ekonomi atau ekologinya adalah sumber daya terumbu karang. Apabila sumber daya terumbu karang ini dikaitkan dengan pengembangan wisata bahari, maka terumbu karang mempunyai andil yang sangat besar, sebab keberadaan terumbu karang tersebut sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut yang hidup di sekitar terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat di laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Coelenterate atau Cnidarian yang disebut sebagai karang mencakup karang dari ordo Scleratinia dan subkelas Octocoralia. Luas ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia diperkirakan sekitar 85.707 km yang terdiri dari 50.223 km terumbu penghalang, 19.540 km terumbu karang cincin, 14.542 km terumbu tepi, dan 1.402 km oceanic platform reef. Luas terumbu karang mewakili 18% dari total luas terumbu karang yang ada di dunia. Terumbu karang sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Terumbu karang terdiri dari banyak binatang dan tumbuhan dan juga dari karang sendiri. Kebanyakan orang yang hidup di dekat pantai sangat memerlukan ikan, kima, kepiting, dan udang barong yang hidup di dalam terumbu karang sebagai sumber makanan mereka. Terumbu karang juga penting karena melindungi rumah, pantai berpasir, dan daerah lainnya dari gelombang air laut. Karena wilayahnya yang sangat luas, pada beberapa daerah tertentu ada sumber daya yang sudah mendekati atau telah mencapai tingkat pengusahaan yang maksimal. Selain itu, ada cara-cara eksploitasi terhadap sumber daya tertentu yang sangat merugikan populasinya maupun terhadap ekosistem terumbu karang secara keseluruhan. Situbondo merupakan daerah yang mengalami penurunan ekosistem terumbu karang dengan presentasi tertutupan karang di daerah Watu Lawang sebesar 32,48% dari tutupan karang di daerah Teluk Pelita dan Karangmayit sebesar 23,30% dan tutupan karang di daerah Karangpontuang sebesar 27,47%. Kondisi terumbu karang di Indonesia secara keseluruhan dari 41,78% yang terukur yang mengalami kerusakan diantaranya adalah 28,30% berada dalam keadaan rusak berat, 23,72% dalam keadaan kondisi baik, dan hanya 6,2% yang berada dalam kondisi sangat baik. Pada pasal 21 ayat 3 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan
untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kerusakan terumbu karang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara tegas menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku menambang terumbu karang tertera dalam pasal 73 ayat 1 huruf A menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf A, B, C, dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ini di sini juga ada tren dan isunya. Trennya untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tidak membuang sampah di laut. Koordinator Peduli Mangrove Madura Fadel Abu Aufa mengatakan, sampah memang menjadi kendala kelestarian laut. Maka masyarakat utamanya yang berada di pesisir laut atau penduduk yang dekat dengan pantai sudah harus merubah mindset-nya dengan tidak membuang sampah ke laut dan sungai, serta tidak menebang mangrove. Kita harus tahu kalau gizi dan protein kita dapat dari laut, terutama ikan laut. Untuk menjaga kecerdasan anak generasi bangsa, maka kita harus ikut penjaga laut. Kepala Dinas Perikanan Sumeneb Agustiono Sulasno mengatakan, instansinya selalu mendukung kelompok pemerhati lingkungan yang melakukan kegiatan bersih-bersih pantai. Sehingga pada momentum Hari Laut Sedunia tahun 2022, masyarakat utamanya di wilayah pesisir membiasakan diri tidak membuang sampah ke laut agar tidak merusak dan mencemari laut. Diharapkan tingkat kesadaran masyarakat penjaga laut dengan tidak membuang sampah di laut agar ekosistemnya terjaga. Selain menjaga laut dari sampah, saat ini sudah dibentuk kampung perikanan budidaya di wilayah Kebun Dadap, Kecamatan Saronggi untuk budidaya rumput laut, serta budidaya udang manami yang sedang tren di wilayah Dungkek. Berikut adalah isunya. Dalam presidensi G20, Indonesia akan mengangkat 3 isu penting yang berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan laut, sehingga ekosistem laut di dalam negeri dapat senantiasa terjaga di masa mendatang. 3 isu yang dimaksud dengan ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah plastik. Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut, kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan secara virtual. Menurut Presiden, 3 hal itu sangat berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lautan di dalam negeri. Dengan mengimplementasikan hal itu, niscaya akan membuat terwujudnya pengelolaan laut yang memprioritaskan kelestarian laut berkelanjutan. Di tingkat global, Indonesia terus mendukung pengurusutamaan isu kelautan dalam presidensi G20. Alasan Indonesia menyerukan hal itu, lanjut Presiden, ada keterkaitan antara kelestarian laut dengan perubahan iklim. Maksudnya, terjaganya ekosistem laut tentunya akan membuat perubahan iklim menjadi normal kembali. Dengan begitu, ancaman bencana alam yang marak terjadi akibat perubahan iklim dapat dicegah melalui tindakan melestarikan lingkungan laut di masa mendatang. Pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim, tutur Presiden. Dalam mengoptimalkan isu tersebut dibahas dalam gelaran G20. Indonesia dengan tangan terbuka menerima ajakan kerja sama dengan pihak manapun dalam menggaungkan isu tersebut sehingga dapat diimplementasikan bersama-sama oleh negara lain peserta ajang akbar itu. Melalui dukungan internasional dan banyak pihak, tentunya akan membuat isu ini menjadi perhatian oleh banyak negara. Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya kelestarian lingkungan, pungkas Kepala Negara. Praktik terbaik.
Bentuk praktik dari implementasi ekonomi biru berkelanjutan. Menurut Brahmantya, sudah dicontohkan oleh KKP melalui pengembangan ekowisata kelautan berbasis ekosistem pesisir dan restorasi hutan bakau untuk ekowisata masyarakat. Kedua contoh itu dilaksanakan KKP dengan mengambil lokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita menyebutnya sebagai best practice karena memang ini adalah praktik terbaik, ungkapnya. Contoh yang sudah diterapkan di Malang tersebut, kata Brahmantya, menegaskan bahwa konsep ekonomi biru bisa memastikan segala sumber daya ekosistem bisa tetap berkelanjutan dan lestari. Tetapi di saat yang sama, konsep tersebut tetap memperhatikan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pelaksana. Secara signifikan meningkatkan ekonomi lokal dan mendorong keterlibatan dan tanggung jawab lokal yang aktif dalam mengelola sumber daya pesisir dan perikanan, terangnya. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru berkelanjutan melalui teknologi rendah karbon dan praktik ramah lingkungan pada industri pariwisata bahari, Brahmantya menyebutkan bahwa Indonesia ataupun semua negara di dunia sudah membantu bumi untuk bisa menurunkan dampak perubahan iklim. Jika itu bisa konsisten diterapkan, manfaatnya akan dirasakan warga dunia dalam jangka waktu yang panjang. Tantangan ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Pengelolaan wilayah laut ditinjau dari sudut peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebenarnya telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasca reformasi dan era otonomi, pengelolaan sumber daya kelautan dikembalikan ke daerah dengan tujuan dasar bahwa daerahlah yang lebih memahami dan mengetahui karakteristik dan keunikan wilayah termasuk pesisir pantai daerah mereka. Untuk itulah dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perayaan diantaranya telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai lex spesialis pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 1 Ayat 4 UU PWPPPK memberikan batasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padan lamun, mangrove, dan biota laut lain. Sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral, dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang berkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut termasuk sepanjang pesisir diantaranya itu dapat meliputi antara lainnya, yaitu ada di slide A sampai dengan F. Mengenai pembagian batasan pengelolaan wilayah pesisir dan laut antara daerah kabupaten, provinsi, dan pusat adalah 1. Kewenangan provinsi, 2. Kewenangan kabupaten, 3. Kewenangan pusat. Arti penting dalam penentuan wilayah pengelolaan ini penting karena dengan adanya pembagian pengelolaan wilayah pesisir dan laut, maka akan mudah diminta pertanggungjawaban dari setiap daerah yang berwenang atas setiap inci wilayah yang dimanfaatkan dan dikelolanya. Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir memberikan batasan ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai landasan hukum pemerintah NKRI. Mengelola wilayah pesisir memberikan batasan yang lebih spesifik tentang ruang lingkup pengelolaan. Meliputi wilayah pesisir yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat.
Jadi, untuk kesimpulan, menjaga ekosistem laut adalah bagian dari ekosistem akustik dengan kadar garamnya yang tinggi pada permukaan air yang sangat luas. Banyak hewan laut hidup di lingkungan ekosistem ini, mulai dari hewan bersel 1, invertebrata, mamalia, sampai tumbuh laut yaitu terumbu karang dan rumput laut. Macam-macam dari ekosistem laut terdiri dari ekosistem pantai batu, ekosistem pantai pasir, ekosistem hutan mangrove, ekosistem euteria, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Beberapa manfaat dari ekosistem air laut antara lain sebagai sumber makanan bagi manusia, baik hewani maupun nabati, tempat rekreasi dan hiburan, tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya, jalur transportasi, dan mata pencarian penduduk lokal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.